Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati malam yang panjang dan kita diberi kekuatan, kesehatan untuk boleh menjalani hari yang baru. Dan sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami agar hidup kami terus dituntun oleh firman Tuhan. Kami berserah, bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan dalam Yehezkiel pasal 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang kedua saja. Yehezkiel 43 ayat 2. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, LAI memberi judul perikop ini, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Perikop ini menyatakan dan mengingatkan kembali bangsa Israel akan keberdosaan mereka dan bagaimana Tuhan menghukum mereka. Namun dalam bagian ini, kembali Allah yang sama menyatakan kehadirannya, tapi bukan lagi bertujuan untuk menghukum Israel, tetapi kembali mengingatkan mereka akan besarnya kasih setia dan rahmat Tuhan, bahwa di dalam penghukuman karena keberdosaan kejahatan yang diperbuat umat Israel, maka Allah tetap senantiasa menyatakan rahmat-Nya, bahwa Tuhan kembali hadir untuk memulihkan Israel dan tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun Allah menghukum, namun Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan, namun Allah kembali membalut luka umat-Nya. Dia kembali menyatakan bahwa sesungguhnya meskipun Tuhan menghukum hanya sesaat, namun kasih setia-Nya tidak pernah berubah atas bangsa Israel. Sesungguhnya hal ini mengingatkan dan boleh membawa umat untuk semakin menghayati betapa besar kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah atas umat, sehingga itu mendorong mereka untuk hidup semakin lebih baik dan rela taat meninggalkan dosa dan kejahatannya dan tidak terus-menerus mendukacitakan Tuhan dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Saudara, hari ini kita adalah mengaku sebagai murid Kristus. Tentu kadangkala Tuhan sebagai penjunan membentuk kita dan juga memproses kita melalui setiap peristiwa, kejadian-kejadian yang kita alami. Semua itu Tuhan izinkan terjadi mungkin melalui kegagalan, sakit penyakit, kekecewaan, persoalan, pergumulan, bukan untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan acap kali mengingatkan kita kembali. Ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita alami. Meskipun Tuhan kadangkala mengizinkan hal-hal yang sulit kita fahami, namun di sana anugerah Tuhan selalu nyata. Ketika Ia memberikan pergumulan kepada kita, namun anugerah yang Ia berikan juga untuk menopang kita adalah cukup sesuai dengan kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani proses pembentukan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita fahami di dalam hidup ini. Saudara, mari kita terus belajar dengan melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita boleh belajar dan berjuang dalam anugerah untuk tidak mendukacitakan Tuhan dengan dosa-dosa kita, tapi belajar untuk memperkenan Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk terus diproses menjadi pribadi yang berkenan bagi Dia, menjadi murid Kristus yang sejati, yang semakin serupa dengan Dia. Hanya dengan anugerah Tuhan kita diubahkan menjadi pribadi yang memperkenan Tuhan
dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini kembali kami diingatkan. Meskipun Allah menghukum Israel, tapi Allah kembali hadir menyatakan diri untuk mengingatkan betapa dalamnya kasih setiamu dan betapa besarnya anugerah-Mu yang tak terselami itu, yang terus menopang dan tidak pernah meninggalkan umat yang sudah Engkau pilih dan Engkau kasihi. Biarlah itu boleh mendorong kami untuk hidup hari lepas hari semakin lebih baik dan hidup di dalam kehendak-Mu sesuai dengan tujuan dan rancangan Tuhan bagi kami, sehingga hidup kami boleh terus-menerus berkenan untuk dipakai Tuhan seturut dengan rencana kekal Tuhan bagi setiap kami. Ini hidup kami Bapa, bentuk seturut kehendak-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat melalui setiap peristiwa, kejadian-kejadian yang Engkau izinkan kami alami. Terpujilah Engkau senantiasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.